Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Selamat jumpa kembali di channel YouTube TBKK Jambi Tirtinambunan. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Saya tetap pakai yel-yel. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam debat terakhir kita melihat sangat baik ya closing statement daripada 3 capres kita ya. Dan Pak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Pak Ganjar Pranowo ya. Semuanya sudah membuat yang terbaik ya. Semua, bahkan kalau calon presiden nomor 2 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, dan meminta maaf kepada paslon yang lain apabila ada kekurangan. Nah, dan yang paling penting katanya adalah kita tetap bersaudara. Nah, mari kita lihat cuplikan atau tayangan berikut ini dari ketiga calon presiden kita yang akan kita pilih tanggal 14 Februari yang akan datang. Kesempatan pertama kami akan berikan pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh Capres nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Waktunya 4 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara sebangsa yang saya cintai, selama 1 tahun lebih kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Perjalanan ini perjalanan spiritual bagi kami. Setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan yang mereka sampaikan sebagai titik. Kami ingin Indonesia yang lebih baik, kami ingin Indonesia yang lebih adil, dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, akan memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Qul ya Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Karena itu kami dalam berjuang menyadari betul cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan menjadi bagian dari perjuangan ini. Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami, TNI, polisi, ASN, kepada mereka kami sampaikan rasa terima kasih luar biasa, dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti. Kita juga merasakan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat Lebur Dening Pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita
yang kita ikhtiarkan bersama-sama menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan kesempatan bagi semua, itulah yang kami akan bawa. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa, mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Dan kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim kepada semua, yang merangkul dengan perasaan cinta sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya, agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan, terhimpit. Karena itu pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan, negara yang membereskan soal ketidakadilan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari kita lakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira 3 paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia, terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY,
dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga Republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat. Harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernyataan penutup selanjutnya akan disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan 4 menit waktunya dimulai dari Anda berbicara. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya dan Pak Mahfud punya 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Selama kita berkeliling, kita mendengarkan baik-baik apa yang rakyat sampaikan. Mereka sampaikan, saya catat dalam 3 hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, mulai dari pendidikan yang tidak inklusif, lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang, atau barangkali bagaimana 1000 kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia. Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul, lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan. Selanjutnya, kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai 1/3 kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena itu. Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga dan di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggaran HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud, jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi kami, ruang-ruang terbuka yang mesti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami. Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sebuah era baru Indonesia, era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan, no one left behind. Dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi, menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor 3, Ganjar Mahfud, dan insya Allah Indonesia pasti lebih baik. Terima kasih untuk kawan-kawan partner saya, pasangan nomor 1 dan 2. Kami senang hari ini kita bisa berdiskusi, bisa berdebat, dan kita berada pada posisi yang sama-sama saling menghormati. Terima kasih rakyat untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kami mohon. Demikianlah tadi sudah kita melihat closing statement dari masing-masing calon presiden kita, ya. Dan kalau kita melihat closing statement mereka sangat baik, ya. Pak Anies juga sangat memberikannya dengan elegan, ya. Dimulai dengan si, ya. Pak Anies melihat bahwa di Indonesia setelah berkeliling katanya 1 tahun yang lalu melihat banyak keluhan-keluhan di dalam masyarakat. Nah, sehingga dengan adanya keluhan-keluhan tersebut, ya, beliau bertekad untuk mendengarkan suara rakyat. Nah, inilah closing statement beliau dan mengatakan bahwa Indonesia cerdas, ya. Kemudian setara gender, ya, dalam perjuangan beliau. Jadi laki-laki perempuan itu setara dan punya kesempatan yang sama, ya. Nah, kemudian negeri harus, ya, tidak pelit, artinya mau memberi kepada rakyat. Nah, itu. Jadi dengan adanya itu, nah, cuman perubahan itu apakah small change, ya? Kalau Stephen Covey bilang, if you want to small change, work in behavior, ya. Jadi kalau Anda mau mengadakan perubahan kecil, ya perilaku itulah, ya, dirubah, ya. Tapi kalau Anda ingin merubah quantum leap change, nah, apa itu quantum leap change? Quantum leap change paradigma. Nah, paradigma. Apa itu paradigma? Nah, melihat jauh ke depan. Nah, seperti di Indonesia ini, paradigma yang dibangun oleh Negara Kesatuan Indonesia adalah pandangan luar untuk menuju Indonesia, bagaimana Indonesia ke depan. Nah, salah satu IKN adalah menuju Indonesia sentris dan Indonesia maju ke depan dilihat oleh orang lain. Nah, jadi kalau pembangunan IKN adalah semacam quantum leap change, ya, kita tidak bisa melihat sekarang hasilnya, tapi paradigma ke depan. Nah, jadi saya mohon, ya, walaupun Pak Anies dalam kampanye selama ini mengatakan menolak IKN, tapi pesan apabila nanti menang jadi calon presiden, lanjutkanlah itu IKN, ya, jangan di stop, karena itu merupakan quantum leap change, ya, terobosan besar bagi Indonesia, mengadakan perubahan besar, ya, memindahkan ibu kota dari Jakarta dan berada di IKN. Nah, Jakarta menjadi pusat ekonomi dalam menopang semua nanti di Indonesia, pusat perekonomian. Jadi Jakarta itu pusat perekonomian, ya. Dari mana-mana di sana merupakan pusat teknologi, ya. Kalau di Amerika itu ada, katanya ada lembah silikon. Nah, ini mungkin lembahnya ada ekonomi, ya. Nah, jadi IKN tetap merupakan pusat daripada ibu kota yang mengadop semua investor terbuka di sana. Nah, kalau di Jakarta sudah sulit menerima investor karena sudah sempit. Nah, itulah. Jadi pesan kepada Pak Anies, semoga kalau nanti terpilih jadi presiden, lanjutkanlah itu IKN. Walaupun dalam kampanye mengatakan itu tidak lanjutkan, tapi saya yakin hati nuraninya pasti akan melanjutkan. Nah, kemudian Pak Prabowo, wah, ini memang cukup baik, ya, closing statement beliau, di mana kita tidak boleh lagi kelaparan. Nah, ini memang pokok ini, artinya primary, ya, kebutuhan primer nih, kelaparan, ya, kemiskinan. Nah, ini harus ditanggulangi dulu. Jadi memang kalau orang sudah tidak lagi lapar, ya, rakyat Indonesia ya sudah bisa bekerja dengan baik, berpikir dengan tenang, ya. Kemudian diberikan internet untuk perkembangannya. Jadi memang ini sangat fondasional
prinsip ya. Pak Prabowo menanamkan pondasinya prinsip karena mau menuju Indonesia emas. Nah, jadi bagaimana kita Indonesia emas kalau rakyatnya lapar? Nah, ini dalam memberikan makanan gratis ini mungkin banyak yang masih tanda tanya. Orang menganggap dengan memberikan makan gratis itu di sekolah, dikiranya itu semacam nasi bungkus pakai telur gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi itu nanti sama kayak seperti IPDN ya atau STPDN ya yang pelatihan di Jatinangor. Nah, itu sudah ada kantinnya. Makan siang semua rame. Dan demikian juga nanti di sekolah-sekolah. Kalau Pak Prabowo dan Gibran menang ya, itu bisa menyerap tenaga kerja. Makanya dia bilang kalau Pak Ganjar Mahfud tenaga kerja menyerap 17 juta. Nah, kalau Pak Prabowo bisa 19 juta. Nah, jadi yang 17 juta itu mereka normal samalah mungkin dengan Pak Ganjar. Nah, 2 juta lagi, nah itulah nanti tuh kantin-kantin yang ada di semua sekolahan ya. Baik SD maupun SMP maupun SLTA dan juga perguruan tinggi. Nah, itu diciptakan. Jadi anak-anak sekolah makan dengan teratur, tidak ada lagi kesempatan belanja cari makan di warung yang habis waktu, enggak. Belajar waktu makan semua dia makan. Nah, jadi kayak asrama. Cuman ini siang hanya siang. Malam ya di rumah, pagi juga di rumah. Tapi siang diberikan makan dia sama dengan kayak pelayanan di asrama ya. Itu kalau misalnya, jadi bukan nasi bungkus dikasih ini makan tidak ya. Jadi bersistem. Nah, di situ mengaduk tenaga kerja. Nah, jadi itu sedikit dan kemudian juga tetap mengucapkan minta maaf ya dan berterima kasih kepada pendahulu ya, kepada Bung Karno ya, kepada Soeharto ya, dan juga kepada Habibie, ya, Pak Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir Jokowi ya. Karena pendahulu-pendahulu inilah yang meletakkan ya Indonesia bisa berkembang seperti sekarang ini ya. Itulah. Nah, itulah kira-kira dari Pak Prabowo, dan juga mengucap terima kasih semua kepada KPU, bahkan minta maaf kepada ketiga paslon. Jadi apa yang dilakukan waktu dalam debat itu sedikit ada mungkin agak emosi. Dengan adanya minta maaf udah jadi enak tidur. Jadi selesai debat, selesailah semua. Nah, tinggal siapapun nanti presiden. Nah, bahkan beliau mengatakan kalau kami terpilih, kami akan mencintai seluruh bangsa Indonesia, termasuk yang tidak memilih atau yang membenci kami, katanya. Nah, tentu nanti kalau mereka menang misalnya 51%, nah berarti 49% lagi, nah itu harus dirangkul. Nah, mungkin harus lebih perhatian kepada mereka karena yang 51% ini sudah teman, harus merangkul yang belum teman itu yang lebih bagus. Nah, itu sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo. Jadi jangan khawatir, walaupun kita tidak milih dia, kalau dia menang jadi presiden, kita tetap dihargai. Itu kira-kira filosofinya. Nah, kemudian Pak Ganjar ya memang dalam awalnya memang Pak Ganjar mengatakan bagus ya, bahwa dia ada 3 ketaatan. Pertama adalah taat kepada Tuhan ya, itu pertama. Nah, kemudian adalah taat kepada hukum ya, taat kepada hukum. Nah, kemudian mereka juga akan berpihak kepada rakyat, taat kepada apa maunya rakyat. Nah, ini sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, hanya ada sedikit yang mungkin ya, artinya jangan pilih yang orang rekam jejaknya korupsi, nah atau otoriter, atau pernah melakukan kejahatan. Nah, ini kepada siapa? Ya. Kan mereka kan sama-sama
semua calon presiden pasti semua itu ada ininya. Ya. Kalau syarat itu salah satu ada Pak Ganjar ya, ada kepada Pak Ganjar Pramono, berarti kan kita tidak pilih dia dong. Apakah mulus semua ya, seperti malaikat, tidak ada kesalahan, tidak ada yang apa bersih, atau apakah Pak Ganjar Pranowo itu bersih 100%? Ya. Sebab dia mengatakan jangan pilih yang tidak konsisten. Ya. Nah, yang konsisten aja mungkin. Terus siapa yang konsisten? Ya. Kalau kita lihat dalam debat presiden tanya jawab, siapa yang ngawur, yang salah jawabannya, siapa yang benar? Nah, apakah kalau seperti itu tidak kita pilih? Nah, ini himbauan daripada Ganjar Pranowo ini memang kurang pas, tapi nggak apa-apa ya. Itu memang hak pribadi ya. Tapi semogalah ya. Nah, jadi mengatakan itu kita tidak tahu ditujukan ke siapa itu ya. Apakah ke calon paslon nomor 1, apakah paslon nomor 2 ya, karena dia tidak menyebut. Cuman Pak Jokowi dulu katanya waktu kampanye tahun 5 tahun yang lalu 2019 ya, jangan pilih. Nah, kalau Pak Jokowi dulu lawannya kan juga Pak Prabowo. Apakah ini maksud Prabowo? Nah, ini. Dan saya mau katakan ya, selama ini orang bilang itu Prabowo melanggar HAM, anu katanya. Lah sekarang kan di negara ini pembuktiannya kan hukum. Berapa orang presiden yang sudah kita lalui, tapi tidak ada penyelesaian. Tapi kok kita ungkit-ungkit, menghilangkan nama orang lah, segala macam lah. Coba, waktu presiden ya, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY ya, dan terakhir ini sekarang ini Pak Jokowi, kan tidak ada menyangkut hukum Pak Prabowo. Dia malah diangkat menteri pertahanan. Jadi kenapa orang saya mengatakan begini? Jadi kalau menurut saya percuma kita mengatakan rekam jejak begini, begono, percuma, nggak ada artinya. Toh jalan. Nah, kalau istilahnya dalam Zig Ziglar mengatakan ya, dalam bukunya Zig Ziglar itu apa yang dikatakan? Forget it, drive on. Nah, lupakan, jalan terus. Kalau kita setback ke belakang, persoalannya berat. Tapi kalau kita forget it, drive on, kita lupakan semua itu, mari kita ke depan. Nah, anggaplah ya, yang semua 3 calon presiden itu semua lulus seleksi ya. Walaupun tidak ada seleksi khusus, tapi yang ada semua ini orang baik, putra terbaik di NKRI. Masa kita mengatakan jangan pilih yang merekam jejaknya? Siapa? Kan yang bertiga kan putra yang terbaik ya, dari bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau bukan putra terbaik, tidak mungkin jadi calon presiden. Jadi calon presiden itu sudah screening baik oleh manusia, baik oleh Tuhan. So kalau nggak disetujui Tuhan ya nggak bisa. Ya, jadi sudah lulus itu screening manusia, screening hukum dan screening Tuhan. Terus kita bilang jangan pilih kepada siapa, kan nggak ada yang lain, kan cuma bertiga. Nah, cuman nggak apa-apa lah Pak Ganjar Pranowo ya, mungkin itu hanya karena ya mungkin karena emosional lah, jangan pilih orang yang tidak konsisten, yang rekam jejak begini. Saya kira itu tidak ada artinya dibilang Pak Ganjar Pranowo seperti itu ya, percuma lah ya. Udah baik-baik aja, dia yang terima kasih ya, ini begini udah. Nah, Pak Prabowo kan hanya bilang bahkan minta maaf ya, minta maaf walaupun dia tidak salah tapi dia minta maaf. Nah itu jadi itu sudah sangat baik, sebab itu telah. Jadi kalau saya melihat dalam closing statement itu, yang role model yang patut kita contoh dan patut kita teladani adalah Bapak Prabowo. Bukan mengatakan yang lain tidak. Nah, cuman ya semua juga baik, cuman ada yang lebih baik. Nah, demikianlah pandangan saya, dan saya hanya melihat dari closing statement ya, dan juga kalau Pak Ganjar menganggap di sana ada orang yang calon tidak terseleksi dengan baik, yaitu alam lah ya, itu menurut pandangan dia. Tapi kalau kita sebagai rakyat di NKRI ini menganggap
3 putra terbaik saat ini di negara ini. Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo. Anda adalah putra terbaik di Indonesia, tidak punya cacat, ya. Kalau punya cacat nggak bisa dong calon presiden, ya kan? Karena tidak punya cacat, maka calon presiden. Jadi jangan kita kait-kaitkan, oh ini latar belakang yang mana, ya. Nah, itulah pandangan. Selamat berjuang, ya. Kita tanggal 11 sudah minggu tenang, terakhir kampanye tanggal 10. Semoga, ya, apa yang selama ini digaungkan, nanti kita tinggal melihat tanggal 14 Mei, ingat, tanggal 14 Februari, Tuhan mengambil keputusan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa di antara yang 3 yang menjadi keputusan oleh Tuhan, kita harus terima. Ini jangan nanti ada lagi yang mengancam-ancam ini. Kalau nanti Gibran jadi menang, kita tuntut anak haram komunisasi. Allah, itu mah apa ngutak-ngutik yang gak benar. Itu kan hanya mofa aja itu. Kalau dia tuntut pun dia tuntut pakai apa, ya. Jadi janganlah ada gos-gos seperti itu. Kalau nanti ini menang, ini sudah nggak layak ini, kita tuntut, biar malah ada biarkan aja dulu menang, nanti kita tuntut. Aduh, enggak, udahlah. Kalau sudah menang, udah, itu keputusan Tuhan. Jangan kita mengganggu keputusan Tuhan tanggal 14 bulan 2, ya. Barang siapa yang mengganggu keputusan Tuhan tanggal 14 bulan 2, lawannya rakyat Indonesia dan termasuk yang di atas. Itu kalau menurut pandangan saya. Ya, itu pandangan saya. Tapi ya terserah, kita kan rambut sama hitam, pikiran kan bisa beda. Nah, jadi demikianlah pandangan saya. Kita ya rileks dan santai aja, artinya kita pakailah kesempatan ini merenung, ya. Nah, ini masih dalam kampanye sampai tanggal 10. Dari 10 sampai tanggal 14 kita merenung semua, ya. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat berjuang kepada 3 calon presiden. Sudah selesai debat dan tinggal menunggu kampanye. Jadilah disayang oleh masyarakat Indonesia. Amin. Tuhan memberkati.